Pak Ridwan Kamil sudah menempuh jalur hukum. Apa itu? Mengajukan laporan ke Bareskrim. Ya, kita ikutin aja prosesnya gitu loh. Kami juga bisa mengambil langkah hukum, belum aja. Makanya kami nggak mau terlalu banyak bicara di media. Nanti akan ada episode selanjutnya, itu aja sih. Kalau restoratif justice itu terjadi, saya akan buka semuanya. Setelah terlibat pertikaian, seni Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Santer dikabarkan akan berdamai dan mencabut laporan baik pidana maupun perdata. Kabar perdamaiannya akan ditempuh Ridwan Kamil dan Lisa sontak saja mendapat tanggapan keras dari selebgram Ayu Aulia. Bagi Ayu, pihak Ridwan Kamil telah membuang banyak waktu jika memilih berdamai. Kenapa tidak dilakukan sedari awal? Kini di saat banyak hal yang telah dikorbankan, justru memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya di ranah hukum. Kekecewaan Ayu Aulia terhadap Ridwan Kamil memang beralasan mengingat saat ini mantan Gubernur Jawa Barat itu di atas angin usai Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA. Menjawab tudingan Ayu Aulia, benarkah Ridwan Kamil mengajak Lisa berdamai lantaran buntut pemeriksaan Lisa oleh penyidik KPK terkait dugaan aliran dana kasus korupsi Ban BJB? Tidak ada kejanggalan. Kalau ada yang persepsi kejanggalan, itu persepsi yang keliru, persepsi yang menyesatkan. Nggak ada kejanggalan, sama sekali tidak ada kejanggalan. Kejanggalan apa? Nggak ada. Kalau ada yang sampaikan kejanggalan, saya kira itu ngawur itu. Pak Ridwan Kamil sudah menempuh jalur hukum. Apa itu? Mengajukan laporan ke Bareskrim. Ya, kita ikutin aja prosesnya gitu loh. Sampai saat ini proses hukumnya sedang berlangsung, jadi hormatin proses itu yang sedang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Supaya ada efek jerah. Kenapa? Karena kan nama baik Pak Ridwan Kamil yang tercemarkan. Dari dulu sudah disampaikan A, B, C dan segala macam. Nah, kita hormati proses hukumnya yang sedang berlangsung di Bareskrim. Pak Ridwan Kamil sudah menempuh jalur hukum. Itu adalah pilihan. Sudah dilaksanakan kemarin di April. Apa tujuannya untuk melaporkan LM ke pihak penyidik? Tujuannya kan supaya ada berkepastian hukum. Kan begitu, supaya ada dalam rangka penegakan hukum. Nah, ini sudah dilaksanakan. Kira-kira begitu. Kalau dia minta ya kita tolak lah, apain gitu lah. Kalau tidak salah hari Rabu. Ya Selasa, ya silakan saja hadir. Sebagai warga negara yang baik, kami anjurkan hadir. Itu tentunya nanti ada penetapan tersangka, tapi soal itu kita kembalikan kepada Bareskrim Mabes Polri, ya biar Mabes Polri yang melakukan pekerjaan itu. Kekecewaan Ayu Aulia terhadap Ridwan Kamil sepertinya begitu. Dalam hingga berencana membongkar rahasia mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu. Ancaman itu dilontarkan Ayu usai mendengar rencana perdamaian yang akan ditempuh Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Kabar Ridwan Kamil memilih berdamai dengan Lisa pertama kali berhembus dari pernyataan Hotman Paris yang dibenarkan oleh kuasa hukum Ridwan Kamil terkait peluang adanya restoratif justice usai Bareskrim Polri mengumumkan tes DNA. Lantas apa yang membuat Ayu Aulia begitu kecewa dengan sikap Ridwan Kamil yang diduga memilih berdamai ketimbang melanjutkan laporan pidananya? Dan apa pula tanggapan pihak Ridwan Kamil atas ancaman Ayu Aulia yang kini balik menyerangnya? Mas Padan, karena menurut aku ini apa ya? Kalau memang satu kehormatan bisa diselesaikan dengan uang, kenapa nggak dari awal aja? Kenapa harus sejauh ini gitu? Itu sih menurut aku yang amat aku sayangkan ya. Kenapa nggak dari awal? Kenapa harus rame-rame dulu gitu? Itu sih. Jadi alangkah baiknya jikalau kehormatan seseorang itu benar-benar
ya apalagi ini kan tokoh publik itu benar-benar kita jaga gitu. Dan ini kan kita udah tahu hasil tes DNA-nya seperti apa. Mau Mbak LM juga menyalahkan pemerintah, katanya ini settingan lah, ini apalah, ini itulah. Saya rasa nggak mungkin deh, mereka semua punya dedikasi. Dan ini kasus yang bukan kecil lagi, ini nasional. Ini menyangkut mereka punya profesi kalau memang mereka berbohong. Itu kan baru 1, 2, 3 aja yang saya spill, kan belum semua yang aku spill gitu. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mau berkomentar terkait dengan pihak lain di luar daripada Pak RK dengan LM. Jadi sekali lagi saya tidak berkomentar bahwa tidak ada yang tim dan segala macam, bahwa apapun sekarang ini sudah berlangsung di Bareskrim, kita hormatin saja. Jadi di luar itu saya nggak komentar. Apapun yang disampaikan dan segala macam, saya kira kita nggak mau berkomentar gitu loh. Kita kan fokus saja gitu loh. Fokus kepada apa? Fokus kepada penyidikan di Bareskrim yang sedang berlangsung gitu loh. Ya siapa yang mau disuap? Kami ini patuh kepada hukum, patuh kepada, tunduk kepada aturan. Ini kan sudah dalam proses pidana, ya kita ikutin aja prosesnya gitu loh. Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy, memberi tanggapan terkait pemanggilan Lisa Mariana untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri Selasa atau lusa besok usai pemanggilan sebelumnya. Lisa Mariana tak dapat memenuhi panggilan penyidik lantaran kesibukannya. Namun yang menarik, alih-alih menyinggung isu perdamaian yang sedang ramai menjadi perbincangan, pihak Lisa Mariana justru memberi respons tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum usai dianggap kliennya kerap disudutkan oleh pihak Ridwan Kamil. Kalau kemarin seharusnya kan Kamis kemarin tidak bisa hadir karena ada kesibukan dari klien kami juga Lisa Mariana, ya kan. Dan kita juga udah komunikasi dengan penyidik, ya terima kasih juga penyidik udah memberikan waktu kan. Besok itu Selasa ya kita menghadiri, ya persiapannya ya paling kita menyiapkan bukti-bukti yang jika nanti diperlukan lagi gitu untuk bagaimana perkara ini kedepannya bisa lebih terang, kan itu aja. Yang jelas ya kita pasti menghargai semua proses-proses yang di Bareskrim. Dan Lisa Mariana juga sebagai warga negara yang baik ya dia kooperatif. Permasalahannya ini mau kemana semua masih diuji, termasuk nanti kan bukti-buktinya, dan pasti ini masih panjang lah. Kita nggak mau intervensi, kita nggak mau menerka-nerka, ya kan, biarin kita kepercayakan kepada polisi Indonesia yang sudah baik berjalan dari prosesnya ini, dari mulai tes DNA, pengambilan sampel sampai sekarang kita menghargai. Pasti nanti kan karena ini udah menjadi konsumsi umum nih, publik nih akan ini akan dikasih tahu juga di media gitu loh. Tidak baik aib ini harus berlarut-larut nih selamanya ini. Tapi kan dengan yang sudah berjalannya ini kan malah makin menyudutkan ke klien kami gitu. Tidak serta-merta apapun kejadiannya semua itu, kenapa yang selalu disudutkan itu perempuan. Tapi coba lihat dari pihak prianya itu, sebatas mana pertanggungjawabannya gitu loh. Mau apapun historikalnya, mau apapun perbuatannya, saya juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh klien saya. Tapi kan itu kan masa lalu, semua orang punya masa lalu. Kami juga bisa mengambil langkah hukum, belum aja. Makanya kami nggak mau terlalu banyak bicara di media, nanti akan ada episode selanjutnya, itu aja sih. Masalah itu teknis, yang jelas saya bilang kan, dengan perkara antara LM dengan RK ini masing-masing bisa mengambil langkah hukum. Tahapan kami kan baru perdata nih. Kami mengambil gugatan perdata. Bukan tidak berarti kami tidak bisa mengambil langkah hukum untuk laporan selanjutnya gitu loh. Kan makanya saya bilang ya itu teknis, nanti gimana ke depannya gitu loh. Rencana Lisa Mariana menempuh jalur hukum dengan membuat laporan pidana terhadap Ridwan Kamil muncul di tengah perkaranya di Pengadilan Negeri Bandung masih bergulir. Terbaru Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak eksepsi sela
yang diajukan pihak Ridwan Kamil. Dengan ditolaknya eksepsi Ridwan Kamil, maka gugatan Lisa Mariana akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dari masing-masing pihak. Lantas apa tanggapan kedua belah pihak menanggapi agenda sidang Pengadilan Negeri Bandung yang akan kembali digelar? Ekot sudah diputuskan hari ini yang menyatakan bahwa eksepsi dari tergugat itu ditolak. Artinya ditolak bahwa pokok perkara lanjut ke persidangan. Jadi minggu depan itu akan dilakukan persidangan secara offline untuk saksi-saksi dan bukti. Sekali lagi kami menghormatin putusan selah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung terkait mengenai eksepsi yang ditolak. Bagi kami sekali lagi tidak ada masalah. Justru begitu diputus eksepsinya ditolak, masuk pokok perkara itu makin bagus bagi kami. Kenapa? Tidak ada dusta di antara kita. Ke depan tentu kami mengajukan bukti-bukti. Kan yang diajukan oleh Lisa Mariana adalah gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan ZA adalah anak biologis dari RK. Sudah dapat dibuktikan bahwa bukan identik dan bukan ayah biologis. Artinya apa? Dengan tidak mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, tidak mendahului hakim, kami optimis gugatannya pasti ditolak. Pokok perkara akan diuji terkait dengan apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana dalam gugatannya. Satu, dia menyatakan ada mengenai nafkah segala macam. Kemudian mengenai apa lagi? Tes DNA, kan sudah ada hasil tes DNA. Dengan adanya tes DNA, menurut kami sekali lagi gugur semua itu gugatannya. Kami juga menghormati putusan tersebut. Itu adalah tanda kami menempuh jalur hukum sesuai dengan tupoksinya. Dan itu penghormatan kami dan penghormatan Pak Ridwan Kamil. Tadi baru dapat kabar dari Lisa sendiri juga dari tim bahwa hasil sidang gugatan yang di Bandung, putusan sela yang di e-court bahwa eksepsinya ditolak, eksepsi dari RK sendiri. Berarti ya lanjut ke pokok perkara akan lebih baik gitu loh. Nanti akan dimana di situ ya pembuktian kita masing-masing nih dari pihak Lisa Mariana maupun RK nantinya gitu. Sangat bagus lah dengan bahwa eksepsi mereka ditolak gitu. Jadi akan lebih lebar lagi, lebih akan terbuka lagi nanti di persidangan di Bandung nantinya. Kalau kita sih dibilang kecewa atau enggak ya itu kan masih proses berjalan semuanya. Karena kan masih panjang kalau bicara perdata nantinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.